Halo semuanya, selamat datang kembali. Pernah nggak sih Anda kepikiran soal filter super canggih yang ada di dalam tubuh kita? Yap, saya lagi ngomongin ginjal. Organ yang kerja non-stop buat ngejaga kita tetap sehat, nyaring semua sampah yang nggak kita perlukan. Nah, ini dia pertanyaan intinya. Karena begitu sistem penyaringan vital ini mulai bermasalah, dampaknya bisa serius banget buat kesehatan kita secara keseluruhan. Dan inilah yang mau kita bedah bareng-bareng hari ini. Oke, kita mulai ya. Jadi, istilah gagal ginjal itu ternyata nggak sesimpel itu. Sebenarnya ada dua karakter utama dalam cerita ini, dan keduanya beda banget. Satu datangnya tiba-tiba, satunya lagi datangnya diam-diam pelan-pelan. Soalnya gini, ginjal kita itu kerjanya lebih dari sekedar bikin urin. Mereka itu penyeimbang cairan, pengatur elektrolit, dan pembuang racun. Jadi kebayang dong, kalau sistem super penting ini ngadat, efeknya bisa berantai ke seluruh tubuh. Yuk kita kenalan sama karakter pertama kita. Gagal ginjal akut atau disingkat GGA. Coba bayangin, ini kayak sebuah krisis yang muncul tiba-tiba, tanpa aba-aba. Perhatiin deh kata kuncinya, tiba-tiba dan cepat. Ini persis kayak listrik di rumah kita mendadak padam. Jegar, semuanya langsung berhenti. Dan keseimbangan tubuh seketika jadi kacau balau. Terus, apa yang bikin listriknya padam? Penyebabnya itu bisa kita bagi jadi 3 kelompok besar. Masalah sebelum sampai ke ginjal, masalah di dalam ginjalnya sendiri, atau masalah setelah dari ginjal. Contohnya, prerenal itu bisa karena dehidrasi parah, jadi aliran darah ke ginjal kurang. Renal itu kerusakan langsung di ginjalnya, dan postrenal itu ada sumbatan, misalnya batu ginjal. Nah, karena masalahnya datang mendadak, gejalanya juga munculnya cepat. Pasien bisa langsung rasa mual, lemes banget, dan yang paling bahaya, elektrolitnya jadi nggak seimbang. Misalnya kalium jadi ketinggian. Ini bahkan bisa bikin kesadaran menurun. Sekarang, kita bandingkan krisis mendadak tadi sama cerita yang beda banget, yaitu penurunan fungsi ginjal yang pelan tapi pasti pada gagal ginjal kronik atau GGK. Kalau tadi GGA itu kayak listrik padam, nah GGK ini lebih mirip mesin yang pelan-pelan karatan dimakan waktu. Kata kuncinya di sini adalah bertahap dan tidak dapat diubah, alias irreversible. Kerusakannya itu nyicil, sedikit demi sedikit selama berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Dan yang bikin ngeri, penyebab utamanya ini seringkali adalah kondisi yang mungkin udah nggak asing lagi di telinga kita. Diabetes dan tekanan darah tinggi kronis jadi biang keladi nomor 1. Ini bikin ancamannya jadi terasa lebih dekat ya kan? Karena banyak banget orang yang hidup dengan kondisi ini. Beda sama GGA, gejalanya ini munculnya pelan-pelan banget, kayak penyusup. Mungkin awalnya cuma bengkak di kaki, atau ngerasa capek terus-terusan, atau kulit gatal-gatal. Nah, karena progresnya lambat ini, banyak orang jadi nggak sadar di tahap-tahap awal. Oke, jadi kita punya satu krisis mendadak, dan satu lagi penurunan fungsi yang perlahan. Biar makin jelas, ayo kita adu langsung keduanya, head to head. Tabel ini ngerangkum semuanya dengan jelas banget. Coba lihat, dari segi kemunculan, akut itu cepat, kronik itu lambat. Dari segi pemulihan, nah ini penting, akut itu seringnya bisa sembuh total, sementara kronik itu permanen. Penyebab utamanya juga beda jauh. Ini dia mungkin perbedaan yang paling fundamental. Gagal ginjal akut itu seringnya reversible, bisa kembali normal. Makanya fokus pengobatannya adalah ngatasin penyebabnya biar fungsi ginjal pulih. Sebaliknya, yang kronik itu irreversible alias permanen. Jadi tujuannya bukan lagi menyembuhkan tapi mengelola kondisinya dan ngerem laju kerusakannya. Beda banget kan? Sifatnya yang pelan dan progresif ini bisa kita lihat dari 5 tahapannya. Klasifikasinya ini diukur pakai GFR. Anggap aja ini kayak nilai rapor buat ginjal kita, nunjukin seberapa jago dia nyaring darah. Semakin kecil angkanya, ya semakin jelek rapornya. Nah, kalau angkanya udah di bawah 15, ini berarti udah masuk stadium 5 atau gagal ginjal terminal. Di titik ini, fungsi ginjal udah kritis banget dan pasien butuh terapi pengganti ginjal, kayak cuci darah atau transplantasi supaya bisa bertahan hidup. Oke, setelah kita paham masalahnya, sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting dan paling bisa kita kendalikan, solusinya. Gimana caranya kita bisa melindungi ginjal kita? Jadi poin utamanya adalah kita bisa ngambil langkah-langkah yang sebenarnya simpel dan praktis banget. Mulai dari yang paling dasar, minum air yang cukup, jaga pola makan, dan yang penting banget nih, rutin periksa fungsi ginjal. Apalagi kalau Anda punya faktor risiko seperti diabetes atau hipertensi.
Kita tutup sesi ini dengan sebuah pesan yang penuh harapan. Pengetahuan dan tindakan cepat adalah senjata terbaik kita. Paham bedanya gagal ginjal akut dan kronik itu bukan cuma nambah wawasan, tapi juga ngasih kita kekuatan buat jaga kesehatan. Jadi pertanyaannya sekarang bukan lagi apa jadinya kalau filter kita rusak, tapi apa yang bisa kita lakukan hari ini untuk menjaga filter super canggih ini tetap berfungsi dengan baik.